pagi ngopi, baca buku, siang tiba-tiba di kafe lagi ngetik-ngetik, buka laptop, tiba-tiba sore udah main-main, nonton Netflix. Aduh, ini tuh kayak pola hidup yang seperti apa ya? Apakah ini beneran ada? Dan ya, hari ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana pola hidup yang sangat-sangat seperti ada di dunia dongeng. Mau tahu seperti apa? Selamat datang di Podcast Unboxing. Kita akan bedah semuanya dan podcast ini powered by Universitas Ciputra, Jakarta. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, seorang dosen yang muda, cantik, dan juga Gen Z. Wah, di sebelah saya sudah kelihatan dan... Halo semuanya, aku Kinsa Fair Zahira. Bisa dipanggil Kinsa, kadang juga dipanggil Fai kalau lagi traveling. Soalnya kan Kinsa agak susah gitu kadang ya, dan Fai lebih enak gitu. Anyway, ya di sini aku sebagai dosen informatika di UC Jakarta. Ya kalau untuk pendidikannya aku S1 double degree di University of Arizona. Kalau untuk S2-nya di TISET University di UK. Seru banget ya, luar biasa. Ternyata lulusan luar negeri, guys. Mantap jiwa. Oke, what people don't know about dosen. Banyak orang juga nggak ngerti sih sebenarnya dosen tuh apa aja. Yang kebanyakan orang tahu dosen tuh cuma ngajar. Dosen itu cuman ngetik-ngetik. Tapi ngetik apa gitu ya? Itu coba dosen ini ngapain aja sih, Kak? Maksudnya kayak kita kan juga pengen tahu ya secara real bener-bener tuh kerjaannya dosen tuh ngapain? Oke, jadi kalau intinya itu kerjaan dosen itu ada yang namanya Tridharma. Jadi ada pengajaran, penelitian, sama pengabdian masyarakat. Udah kalau misalkan 3 itu terpenuhi mah, ya udah aman-aman aja gitu. Oke, berarti dari 3 itu yang paling kayaknya berat tuh apa ya? Dari tadi ngajar kayaknya nggak berat. Penelitian dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat kayaknya berat ya ini. Tapi pengabdian masyarakat tuh bentuk gampangnya tuh kayak gimana sih supaya bisa dijelaskan supaya kita bisa ngeh gitu? Oke, bentuk kalau ya pengabdian masyarakat ada yang simpel, ada yang ribet kayak kalau mau KKN ke desa itu juga pengabdian masyarakat ya. Mungkin orang-orang lebih familiar ke yang itu. Tapi kalau misalkan kayak jadi pembicara, di situ ikut seminar gitu, itu juga udah termasuk pengabdian masyarakat kok. Jadi simple guys, kalau pengen dibuat simple bisa simple gitu. Gila, ini gampang banget kerjaannya ya. Udah gampang gajian lagi. Udah. Oke. Oke, sebenarnya kalau kita melihat Kak Kinsa sebagai dosen yang kalau orang bilang nih di lingkungannya Kak Kinsa ini adalah dosen muda, Gen Z ya. Cuman boleh nggak di-spill rutinitas sebagai dosen dulu nih, yang kerjanya ini dari pagi ngapain? Tapi dengar-dengar emang gitu ya, kalau pagi tetap bisa jalan ya? Jalan kan kantor ke... Jalan kaki sih, Oke, soalnya dekat. udah enak-enak banget ini. Udah jalan, udah dapat olahraganya. Ini tolong di-spill dong rutinitas, apakah ada ngopinya kek, Ada ada dong. boleh apa gitu, nggak tahu. Silakan di-spill. Kalau saya bisa jawab, berarti nggak perlu ada narasumber sini ya. Iya, bener banget. Oke, kalau untuk rutinitas sendiri, kalau di hari kerja, ya sih berangkat kerja seringnya jalan kaki. Karena paling 1,5 kilo lah gitu dari kantor. Gitu. Terus habis itu pagi ngopi. Tetap ya. Tetap ngopi. Pagi ngopi, terus habis itu biasanya pagi ada jadwal ngajar sih. Tapi jadwal ngajar kan ya beda-beda ya, kadang siang, kadang sore. Semester ini kebetulan pagi gitu. Terus habis itu kalau untuk siangnya ya kerjaan lainnya contohnya tadi kan ada penelitian juga ya. Nah, penelitian itu berarti ya mungkin cari-cari paper gitu kan, baca-baca paper, nulis paper, analisa-analisa data, ya pokoknya di project paper itu yang belum apa, siang dikerjain gitu, siang sampai sore. Di situ sore udah pulang. Waduh, ini udah pulang. Itu enak banget ini ya. Ini kayaknya miliaran manusia di bumi itu enak banget, kayak seneng banget ya.
Oh, udah pulang. Alhamdulillah. Berarti nggak ada lembur ya? Maksudnya Hmm, sebulan gitu lembur jarang ya? Jarang banget ya? jarang banget sih. Aduh, dream job man, jadi dosen. Dream job. Oke, nggak ada lembur, jarang lembur ya, Jarang. oke, jarang lembur banget ini menyenangkan ya. Dan pun kalau lembur pun juga diganti ya, maksudnya Ada masih ada kompensasinya pasti. kompensasi. Iya. Waduh, ini real enak banget. Oke, sekarang menjadi poin penting ya pembahasan kali ini adalah saya sudah sering banget ngintip. Nah, ngintip apa nih? Apa nih? Ngintip sosmed Instagramnya dia Kak Aduh. Kinsa luar biasa. Ini udah kayak travel influencer. Aduh. Jalan-jalan dari mana ke mana. Ini setahun nih, Hmm. setahun tuh jalan-jalan bisa sampai berapa spot sih? 50 ada? Spot ya. Iya. Kalau spot ya 50 bisa sih. Damn, man, 50 spot itu seminggu sekali jalan-jalan ini. Bener. Seminggu sekali jalan-jalan ini kalau iya kan setahun 52 minggu dan ini Bener, kalau bener. 50 spot berarti kan setahun juga udah kayak seminggu sekali jalan-jalan. Bukan cuma sekedar ke mall loh ini. Jalan-jalan yang paling diinget kemana aja nih? Kita juga pengen spill nih kemana aja nih. Oke. Yang paling diinget yang jelas lihat aurora sih, lihat aurora di Iceland itu the best. Pingin banget balik lagi. Terus habis itu iya sih kebanyakan dari trip ke Europe ya. Memang ya karena seindah itu ya. Yang kemarin ke Swiss juga, ke Jerman, terus habis itu kalau untuk yang di UK-nya karena aku emang S2-nya di UK ya. Di UK juga kalau keliling-keliling kemarin yang paling bagus gitu, yang paling wow itu di Scotland-nya sih. Di Scotland, di Isle of Skye namanya itu. Pemandangannya bagus banget. Itu boleh di-spill nggak nih? Ini langsung Apa tuh? simulasi nih kalau kita mau jalan-jalan beneran dari Jakarta. Oke. Jakarta kemana dulu tuh? Berarti ini menarik nih. Jakarta ke Kalau kemarin transit di UAE, tapi aku lupa nama itunya. Oke. Dubai kayaknya. Bisa dulu di Dubai, bisa Abu Dhabi, bisa mungkin Qatar ya. Iya benar. Tergantung maskapai. Biasanya Oke, transit situ dulu. Jakarta ke Middle East sudah pasti ya. Terus Kita habis itu anggap baru ke arah situ, Europe dari itu sih. langsung ke Europe-nya. Itu langsung ke Scotland mana ini? Langsung ke negaranya atau harus kemana dulu? Kalau yang aku Europe trip-nya waktu itu aku berangkatnya dari UK bukan dari Jakarta. Oke, anggap dari UK. Anggap dari UK. Ini airport mana ini? Airportnya Harry Potter atau Harry Potter? Iya, biasanya dari London ya, Heathrow. Heathrow ya. Heathrow langsung ke Heathrow kemarin itu di Jerman. Jerman ya. Udah lupa tapi airport mana mantap. ya. Jerman, habis Mantap, itu guys. Baru keliling-kelilingnya naik bis, naik kereta, dan macam-macam. Aku yakin kalian juga akan pengen hal-hal semacam itu. Itu kita nggak akan spill makannya apa aja di sana karena kalau kita bahas masalah makan selama di sana, podcastnya bisa langsung 1 harian full ya. Lagian lebih enak makanan Indonesia kok guys. Oke, makanan Indonesia still the best. Ngomong-ngomong makanan favorit Indonesia apa nih? Makanan favorit Indonesia. Apa? Iya, rendang sih benar. Oke, mantap. Oke, kalau kita bahas masalah yang udah jalan-jalannya kemana? Selain Europe, Indonesia juga dong. Ke mana? Kalau Indonesia mana nih? Naik gunung? Indonesia, aku doyan naik gunung. Abis ngomong makanan soalnya benar. Kalau Indonesia, Mei kemarin aku baru aja dari Rinjani itu the best banget. Oke, untuk view-nya bagus ya. Rinjani Lombok nih ya. Yes, oke. Setelah itu yang laut-laut mungkin? Laut-laut di Pulau Sebuku di Lampung buat snorkeling itu juga airnya cerah. Lihat hiu nggak? Sempat ketemu tapi nggak bisa foto bareng sih sayangnya sih. Mantap lah ini. Emang Indonesia still the best ya buat teman-teman yang memang pengen Euro trip. It's okay, kita planning Euro trip tapi sebelum ke Euro trip cobain keliling Indonesia ya dari Lombok, Sumatera itu udah bagus banget dan tetap bisa jadi bucket list untuk tujuan travel kamu. Yes. Oke, mantap. Kalau kita melihat yang sesi terakhir ini sesi yang paling sensitif masalah gajian nih. Gajian tetap lancar kan? Maksudnya gini, menjadi seorang dosen itu apakah gajinya bisa tiba-tiba 3 bulan baru dibayarin atau gimana nih?
Selama ini alhamdulillah lancar ya, Oke. Bapak ya. Ya alhamdulillah. Oke. Berarti emang sih rata-rata harusnya sebagai dosen gajinya harusnya lancar ya. Supaya lancar, supaya kita tetap bisa main-main dan jalan-jalan gitu ya. Benar sekali. Oke, dan sebagai dosen pun juga ada peluang-peluang tambahan-tambahan. Kita juga pengen tahu nih kalau tambahan-tambahan itu selain ngajar-ngajar gitu tuh kayak gimana ya supaya ada tambahan. Kak Kinsa mungkin ada bisa spill kemungkinan tambahan uang ya selain gaji dosen apa aja nih? Bisa kayak tadi kan misalkan pembicara gitu kan kadang ada yang ngasih fee juga. Terus habis itu kalau penelitian ada yang namanya dana hibah. Dana hibah itu juga bisa, tapi kalau itu kan duitnya buat penelitian ya. Oke, Jangan ya. duit buat penelitian pun juga kita kan juga butuh makan ya. Kita meneliti sambil makan. Makanannya tuh dibayarin, guys. Iya sih, Masuk bisa akal sih, ya. bisa. Ya, terus habis itu kalau tiba-tiba penelitiannya kita ke Euro gimana? Kan juga dibayarin Benar, tiketnya. Penelitian kita lagi tiba-tiba lagi ke Papua, kita juga dibayarin di Papua. Oke, luar biasa nih ya. Ternyata masih ada aja tambahan ya uang selain dari gaji Bisa. ya, tetap masih ada. Dan yang terakhir nih, kita akan bahas tentang Kak Kinsa ini kan Gen Z dan ngajarnya juga ke mahasiswa-mahasiswi yang Gen Z juga. Ini gimana di era sekarang ini memang kondisinya itu kan banyak dosen-dosen yang tua-tua gitu ya, mungkin sudah umurnya setengah abad lebih ya, rambutnya udah beruban semua, tapi banyak juga dosen-dosen Gen Z yang akhirnya juga ngajar ke Gen Z gitu. Kalau Kak Kinsa kalau ngajar, kalau itu ada apa perasaan atau metode atau setup ngajar atau gimana nih? Boleh kita dengerin nih. Iya, aku dulu juga waktu jadi mahasiswa emang nggak ada role model dosen Gen Z ya. Jadi itu tadi profesor adanya yang udah bukan berumur bahasa softnya senior. Ya sudah senior. Jadi ini juga karena sekarang aku di posisi sebagai si dosen Gen Z itu, jadi ya aku trying my best to be their role model gitu. Jadi biar mereka juga bisa, oh iya ternyata ngajar itu asik juga ya, nggak cuman yang kayak presentasi di depan, bis itu udah kelar gitu. Bis itu kalau untuk Gen Z sendiri ya karena umur kita nggak terlalu jauh juga, jadi ya udah kayak ngobrol sama temen aja gitu sih, lebih enak sih, lebih nyambung. Dan rata-rata mahasiswa aku juga manggilnya kakak juga kok, bener. Atau miss ya, kak atau miss gitu, bukan ibu, bukan Bu Kinsa. Gitu sih, asik. Iyalah nggak cocok lah dipanggil Bu, orang muda belia seperti ini masuk panggil Bu, tante cocoknya ya. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin, kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau mau punya saran dan kritik untuk podcast unboxing, bisa langsung sekarang juga diketikkan, karena kalau kalian ada pertanyaan di episode kali ini, langsung pertanyaannya akan saya perlihatkan ke Kak Kinsa dan langsung akan dijawab, dan kalian bisa langsung melihat real jawabannya seperti apa. Sudah tibalah kita untuk mendengarkan kata-kata hari ini dari Kak Kinsa. Jadi, tapi itu kalau misalkan udah ada passion buat ngajar dan juga suka buat neliti, itu udah enak banget sih, udah cocok banget lah kalian kalau mau jadi dosen gitu, tinggal ambil S2 terus habis itu udah apply aja. Ada banyak kok sekarang terbuka lebar untuk kesempatan untuk jadi dosen. Luar biasa sekali, ternyata memang benar ya, pagi ngopi, siang ngeriset, sorenya jalan-jalan, itu kerjaan yang nyata apa adanya. Buat teman-teman, terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk YouTube ini, dan kita akan nantikan episode yang paling menarik di acara selanjutnya, dan sampai jumpa, dan terima kasih sudah menonton podcast Unboxing powered by Universitas Ciputra, Jakarta. Bye-bye!